Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Muslim Cerdas. Sahabat, ada upaya dan misi busuk sekte Salafi Wahabi untuk membelintir dan membelokkan sejarah Wali Songo. Soal peran krusial para beliau ini dalam menyebaran Islam di Nusantara. Dalam banyak kesempatan, mencoba menebar narasi sesat demi memenuhi syahwat sekte mereka. Memberangus tradisi dan budaya lokal dengan dalih pemurnian Islam sebagaimana diajarkan ulama junjungan mereka, Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri sekte sesat Wahabi. Framing sesat menafikan Wali Songo ini juga terkait erat dengan doktrin takfiri yang dianut oleh sekte Wahabi dengan slogan anti bid'ah. Menolak karomah dan istilah kewalian, dunia tasawuf dan tarekat, plus tak memuliakan zuriyah Rasulullah alias para habaib. Karena diketahui, mayoritas nama yang disebut termasuk Wali Songo itu secara nasab memang tersambung dengan darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kloplah agenda busuk mereka. Wahabi ini salah satunya dengan memutus sejarah Wali Songo, eksistensi dan peran sentralnya dalam penyebaran Islam Indonesia. Jika mempertanyakan bukti otentik keberadaan Wali Songo dengan alasan tak ada kitab sebagai bukti sudah tak mempan, seperti yang dilontarkan oleh Ustadz Badrussalam. Lalu dimunculkanlah framing lain dengan menyoal cara dakwah Wali Songo yang menggunakan seni dan adat tradisional seperti wayang dan gamelan sebagai media. Inilah yang digaungkan oleh pendakwah Wahabi lainnya, Ustadz Zainal Abidin yang getol mengulik dan menelanjangi kisah dan sejarah Wali Songo. Pertanyaan serupa dilontarkan oleh pentolan Wahabi lainnya, Ustadz Firanda Andirja, yang meragukan Wali Songo karena tiada bukti otentik tentang keberadaan mereka, kecuali hanya katanya dan katanya, bukan berdasar nasab yang jelas dan sahih. Penggalan video yang secara jelas menyebutkan bahwa Wali Songo adalah tokoh fiktif diutarakan oleh Ustadz Badrussalam dalam sebuah kajian. Argumen Badrussalam tersebut adalah ketidakadaan bukti otentik karya Wali Songo ketika hidup menyebarkan Islam di Indonesia. Cerita lisan dari para leluhur yang turun-temurun dianulir dengan paksa karena tidak menghasilkan sebuah karya tulis berupa kitab. Beliau menyebutkan bahwa ulama-ulama salaf bisa dibuktikan keberadaannya dengan meninggalkan jejak kitab yang sampai kepada kita pada era modern. Ia mencontohkan karya Sahih Bukhari oleh Imam Bukhari, Sunan Abu Daud oleh Imam Abu Daud, dan Ar-Risalah karya Imam Syafi'i dan Ihya karya Imam Ghazali. Namun Wali Songo menurut beliau tidak satu pun meninggalkan karya yang dapat dijadikan rujukan eksistensi keberadaan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Bahwa ia tidak menemukan karya tulis Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, dan Sunan lainnya. Dasar argumen inilah yang mendorong Badrussalam dan kawan-kawan menganulir keberadaan Wali Songo di Nusantara. Lebih jauh, ia menganggap bukti dakwah dengan kesenian adalah pelanggaran terhadap syariat Islam yang harus diberangus. Penggunaan dakwah wayang kulit disepadankan dengan menggambar, dakwah dengan gamelan disetarakan dengan musik yang diharamkan. Poin utama para pendakwah Wahabi yaitu menyatakan bahwa Wali Songo tidak bisa dipastikan keberadaannya. Arahnya adalah menyingkirkan peran Wali Songo dalam perjuangan dakwah Islam di Jawa dan klaim Wali Songo fiktif. Klaim sepihak ini adalah perbuatan sah dalam sebuah diskusi akademik, namun berpotensi besar tertelanjangi dengan fakta yang ajukan oleh para sejarawan. Ada baiknya para pendakwah Wahabi memahami runtutan sejarah Islam di Nusantara. Jangan-jangan nenek moyang beliau sendiri berislam karena Wali Songo. Maka tuduhan tersebut bernilai soul adab yang sama sekali tidak sopan. Sobat Muslim cerdas, era Wali Songo adalah era berakhirnya dominasi Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara yang digantikan dengan budaya Islam. Wali Songo merupakan simbol penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di daerah Pulau Jawa.
Mereka memiliki peran yang sangat besar dalam mendirikan kerajaan Islam di Jawa dan berpengaruh terhadap kebudayaan masyarakat Jawa, serta dakwah yang secara langsung membuat Wali Songo ini menjadi simbol penyebaran Islam di Indonesia. Kemunculan Wali Songo berkaitan erat dengan kedatangan Muslim asal Campa. Hal ini ditandai dengan adanya tokoh Sunan Ampel sebagai sesepuh Wali Songo. Selain itu, kemunculan Wali Songo berkaitan dengan proses penguatan unsur budaya Nusantara pada masa Hindu-Buddha. Wali Songo menyebarkan agama Islam menggunakan pendekatan budaya dengan menyerap seni budaya lokal, yaitu ajaran Hindu-Buddha, yang dipadukan dengan ajaran Islam seperti tembang Jawa, gamelan, wayang, upacara adat yang digabungkan dengan unsur-unsur Islam. Mereka memasukkan nilai-nilai agama Islam ke dalam budaya tersebut, sehingga kedua unsur dalam ajaran Hindu-Buddha bergabung bersama unsur ajaran Islam membentuk sebuah keserasian. Wali Songo yang menggunakan kebudayaan sebagai metode penyebaran Islam, seperti Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga mengenalkan ajaran Islam lewat pertunjukan wayang, yang mana pertunjukan wayang tersebut masih banyak diminati masyarakat yang menganut ajaran agama Hindu-Buddha. Sunan Kalijaga memiliki kemampuan yang menakjubkan sebagai dalang yang ahli dalam memainkan wayang. Selama berdakwah di Jawa bagian Barat, Sunan Kalijaga menggunakan berbagai nama samaran. Seperti di daerah Pajajaran, Sunan Kalijaga dikenal dengan nama Ki Dalang Sidabrangti. Di daerah Tegal dikenal dengan nama Ki Dalang Bengkok. Di daerah Purbalingga dikenal dengan nama Ki Dalang Kumendung. Sedangkan di Majapahit dikenal dengan nama Ki Unehan. Kegiatan dakwah Sunan Kalijaga memanfaatkan pertunjukan tari topeng, barongan, dan wayang dengan cara berkeliling dari satu tempat ke tempat lain. Dalam pertunjukan wayang, Sunan Kalijaga mengangkat cerita-cerita dari Ramayana dan Mahabharata. Salah satu yang paling digemari masyarakat adalah lakon Dewa Ruci. Sunan Kalijaga dikenal sangat mendalam, memaparkan kupasan-kupasan ruhaniah yang berdasar pada ajaran tasawuf. Sunan Kalijaga juga melakukan pembaruan bentuk wayang yang sebelumnya berbentuk gambar manusia menjadi gambar dekoratif yang sesuai ajaran Islam. Masyarakat yang ingin melihat pertunjukan wayang bertransaksi tidak menggunakan uang, melainkan hanya dengan membaca 2 kalimat syahadat. Sehingga dengan cara itu Islam dapat menyebar dengan signifikan. Selain Sunan Kalijaga, Sunan Muria juga menyebarkan agama Islam dengan pendekatan budaya berupa seni pewayangan. Sunan Muria suka menggelar pertunjukan wayang karya milik Sunan Kalijaga seperti Dewa Ruci dan Jimat Kalimasada. Melalui pertunjukan wayang, Sunan Muria memberikan ajaran-ajaran tentang ketauhidan Islam kepada masyarakat. Sunan Muria juga tidak menghilangkan tradisi keagamaan lama yang telah dianut masyarakat, tetapi dikembangkan menjadi tradisi keagamaan baru dengan menambahkan nilai-nilai Islam seperti tradisi bancakan, dengan tumpeng yang dulunya dipersembahkan ke tempat-tempat angker diubah menjadi kenduri, yaitu upacara mengirim doa kepada leluhur dengan menggunakan doa-doa Islam di rumah orang-orang yang menyelenggarakan kenduri. Sunan Muria juga menggunakan tembang-tembang Jawa seperti Wali Songo yang lain sebagai sarana komunikasi dakwah dalam menyampaikan tuntunan-tuntunan hidup. Dan juga diselipkan ajaran-ajaran Islam. Tembang yang diciptakan oleh Sunan Muria yaitu tembang Sinom dan tembang Kinanti. Tembang Sinom dan Kinanti mengandung pesan moral ajaran hidup Sunan Muria. Tembang Sinom berisi ajakan untuk meneladani serta berperilaku baik Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya, pendiri kerajaan Mataram yang selalu berbakti kepada masyarakat dan negara, serta bersusah payah bertapa mendekatkan diri kepada Tuhan. Tembang Kinanti berisi ajakan melatih diri dan hati. Tembang tersebut berarti latihlah diri dan hati, meraih wahyu atau ilham agar cerdas. Jangan cuma bermalas-malasan, kecakapan harus dimiliki. Siapkan jiwa dan raga, kurangilah makan dan tidur.
Selain tradisi yang dikembangkan Sunan Muria, ada juga kebudayaan lama yang berasal dari tradisi keagamaan Kapitayan Hindu-Buddha. Bahkan ada yang berasal dari ritual Tantrayana seperti tradisi tumpengan, nyadran, tingkepan, parokahan, puput puser, tedak sinten, sesaji, tolak bala, ruatan, bersih desa, grebek suro, grebek maulud. Semua itu menjadi bukti akulturasi kebudayaan serta sebagai bukti asimilasi dan sinkretisasi penyebaran agama Islam di tanah Jawa oleh Wali Songo. Namun pada masa sekarang, sudah jarang masyarakat yang melakukan tradisi keagamaan tersebut. Tidak sedikit masyarakat yang menyepelekan tradisi atau adat istiadat setempat karena merasa ribet dan tidak terlalu penting. Selain itu, banyak anak muda zaman sekarang yang malas untuk belajar sejarah, apalagi sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Tidak hanya tradisi yang mulai luntur, pertunjukan kesenian budaya seperti kesenian gamelan, pewayangan, dan tembang-tembang juga jarang terlihat pada zaman sekarang. Peristiwa ini dapat menyebabkan lunturnya tradisi dan budaya peninggalan Wali Songo, yang mana seharusnya tradisi dan budaya tersebut dilestarikan untuk mengenang jasa-jasa Wali Songo dalam mensiarkan agama Islam di Jawa. Ada berbagai cara agar integrasi budaya dan agama dalam dakwah seperti yang dilakukan Wali Songo tetap terjaga. Pertama, mengadakan festival seni budaya Islam di tiap tahunnya dan bertujuan untuk memperkenalkan seni budaya Islam kepada generasi baru di tiap tahunnya. Kedua, membina generasi-generasi muda belajar kesenian budaya Islam. Ketiga, selalu melaksanakan upacara-upacara keagamaan yang dilakukan oleh Wali Songo, selain untuk menjaga kelestarian juga untuk mengenang jasa Wali Songo. Keempat, selalu melaksanakan ajaran-ajaran Wali Songo, seperti Sunan Kudus yang melarang masyarakat Kudus menyembelih sapi hingga sekarang masih tetap diterapkan oleh masyarakat Kudus. Kelima, memperdalam pengetahuan tentang sejarah kebudayaan Wali Songo melalui berbagai sumber, baik dari sejarawan ataupun dari berbagai media digital. Dengan begitulah, sejarah kebudayaan Islam di Indonesia dapat terjaga dan dapat diwariskan untuk generasi selanjutnya. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus berusaha menjaga dan melestarikan tradisi dan budaya asli Nusantara yang berlandaskan syariat-syariat Islam. Dengan demikian, budaya dan agama dapat berjalan beriringan dan saling melengkapi untuk membentuk manusia Indonesia yang beradab sesuai nilai-nilai Islam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.